Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan ibadah kita saat pagi ini kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Penguasa yang telah memilih kita dan mengangkat kita menjadi anak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau pagi ini kami boleh menghirup udara yang segar, dan kami boleh memuji nama Tuhan, menyebut Engkau adalah Bapa kami. Kami bersyukur dan pagi ini kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah pagi ini di rumah masing-masing terberkati oleh pujian dan sabda firman-Mu. Karena firman Tuhan menyatakan, berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengarkan bahkan melakukan firman Tuhan. Kami ingin Tuhan memiliki kebahagiaan penuh oleh karena kebenaran firman Tuhan. Biarlah pagi ini Engkau berbicara kepada kami melalui doa, pujian, dan firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua yang baik
Kita bangga pagi ini bisa bertemu lagi di dalam persekutuan bersama Tuhan, sekalipun kita tidak secara langsung bertemu. Tapi kalau saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masing-masing dengan firman Tuhan ini, saya sangat bersyukur sekali. Mari kita siapkan hati pikiran kita, konsentrasi penuh untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini dengan kita membuka firman Tuhan dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Ya, mari kita buka sekali lagi Yeremia 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya, judul yang diberikan LAI itu pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Tapi saya tidak memberikan judul seperti itu. Setelah membaca firman Tuhan ini, saya akan menyampaikan judul kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita baca dulu kitab suci yang tertera dalam Yeremia 17 ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaraanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkan, demikianlah orang-orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang beban. Nanti lanjutkan sendiri. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang saya berikan tidak seperti yang diberikan
Tetapi tema yang saya pakai, saya ambil dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, yaitu berkat dan kutuk, mana yang kau pilih? Berkat dan kutuk, mana yang engkau pilih? Kita sering ditatapkan dengan pilihan. Saat pilkada kita juga disuruh memilih antara calon 1, 2, 3 mungkin lebih. Kita disuruh milih salah satu di antara calon bupati atau wali kota. Demikian juga presiden. Kita juga ditatapkan untuk memilih. Kalau memilih di antara yang baik dan yang tidak baik itu tentunya gampang. Tetapi kalau memilih yang baik dengan yang baik itu agak kebingungan. Lebih bingung lagi kalau disuruh memilih antara yang tidak baik dengan yang tidak baik, atau yang jahat dengan yang jahat, yang jelek dengan yang jelek. Itu sangat sulit sekali. Kita tahu bahwa model sekarang anak-anak sekolah dari SD sampai SMA, tatkala dia menghadapi ujian sekolah maupun ujian negara, ujian nasional, itu menggunakan multiple choice atau pilihan ganda di setiap soal itu. Anak yang belajar dengan baik akan bisa memilih dengan tepat, tetapi anak-anak yang tidak pernah belajar, mungkin metode yang dipakai ya tergantung mereka. Ada yang menghitung benih, ada yang tadi malam itu mendengar suara tekek, dihitung tekek A, tekek B, tekek C, tekek D, begitu. Jadi yang pas tekeknya berhenti itu yang dipilih. Itu ilmu untung-untungan saja. Nah, kita harus memilih melayani Tuhan atau tidak. Kita memilih, kita berdoa atau tidak. Kita pasti memilih sesuai hati nurani. Jadi kita memilih itu tergantung. Misalnya kita milih minum teh manis atau teh tawar, itu tergantung keinginan, juga tergantung pada kondisi. Kita pasti memilihnya itu sesuai dengan keinginan dan kondisi masing-masing. Tetapi kalau kita disuruh memilih berkat atau kutuk, kira-kira pilih yang mana? Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian pasti akan mengatakan saya memilih berkat. Hanya orang bodoh atau orang yang mungkin disebut setengah gila akan memilih kutuk. Kalau pilihan seperti itu gampang kita memilihnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memilih berkat itu ada syaratnya. Nah, kita mari belajar dari bangsa Yehuda. Kenyataannya Yehuda itu lebih suka melawan Allah daripada taat kepada Allah. Padahal kita tahu Yehuda itu tahu kalau taat Allah kepada Allah berkatnya itu mengalir terus, diberkati. Tetapi kalau dia melawan Allah, dia akan kena kutuk. Nah, kita tahu Yehuda itu adalah umat pilihan yang diberkati Tuhan. Kenyataannya tidak lagi
berpegang pada perintah Tuhan, apalagi mengandalkan Dia. Sama sekali tidak. Ketika mereka berada dalam tekanan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang besar di sekitarnya menekan Yehuda, Yehuda tidak percaya dan tak mengandalkan Tuhan lagi. Yehuda tidak mengandalkan Tuhan lagi, tetapi mereka berbalik. Yang dulu menyembah Tuhan, sekarang Yehuda menyembah kepada berhala-berhala agar mereka dilindungi bangsa-bangsa yang berhalanya mereka sembah. Itu yang dilakukan Yehuda pada saat itu. Mereka berbalik menyembah berhala agar mereka dilindungi oleh bangsa-bangsa yang berhalanya itu mereka sembah. Itu diungkapkan dalam pasal 1 sampai 2, juga dalam pasal 9. Nanti silakan baca sendiri. Nah, bangsa Yehuda berbuat demikian, itu berarti lebih mengandalkan kekuatan dan pertimbangan diri sendiri. Sikap ini mendatangkan kutuk, yaitu hukuman. Kalau kita lihat, mari, hukuman yang disampaikan dalam ayat yang ketiga, hukuman apakah yang dialami oleh bangsa Yehuda? Hukuman yang dialami oleh bangsa Yehuda dalam ayat ini, harta kekayaanmu dan segala barang perbendaraanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu. Itu merupakan hukuman. Tuhan mengizinkan harta kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Yehuda, segala perbendaraan yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki, diizinkan Tuhan untuk dirampas. Sebabnya apa? Dalam ayat ini dijelaskan, sebab ganjaran atas dosamu. Itu berarti dosa itu ada upahnya. Kalau dalam kitab Roma dijelaskan upah dosa itu adalah maut. Nah, bangsa Yehuda tidak lagi mengandalkan Allah, mengandalkan kekuatannya sendiri, maka ada upahnya dalam ayat 3, yaitu sebagai upah dosa, harta kekayaan dan segala barang perbendaraan itu menjadi rampasan untuk orang lain. Bangsa Yehuda akan lepas tangan, tidak memiliki kekayaan lagi, karena kekayaannya itu sudah dikuasai oleh orang lain. Bahkan hidupnya itu akan menjadi budak oleh bangsa lain. Yehuda, ya kalau kita tahu, Yehuda itu adalah salah satu anaknya Yakub, anak yang keempat. Itu yang menjadi bangsa Yahudi. Yehuda itu anak Yakub yang nomor 4. Ada 12 anak Yakub. Nah, Yehuda ini ternyata mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan memperingatkan kepada bangsa Yehuda dalam ayat yang kelima itu. Perhatikan dalam ayat ini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan manusia adalah orang-orang yang mulai mengagungkan kebesaran, kepandaian, kekuasaan manusia. Dikagumi. Bahkan dewanya orang itu pun
dikagumi. Orang-orang Yehuda tidak lagi mengandalkan Allah, tetapi mereka menyembah kepada dewa-dewa bangsa lain disembah. Yang dewa-dewa itu sejak Babil itu sudah berkembang, di mana Nimrod itu adalah menjadi dewa matahari, istrinya Seriamis itu menjadi dewa bulan. Yang terkenal di negara-negara lain itu misalnya di Efesus itu terkenal Dewi Artemis, itu dewa. Yang kedua, dewa yang ketiga itu anaknya, yaitu Talmus, itu menjadi dewa matahari. Dunia sekarang banyak yang menyembah kepada tiga dewa ini. Lah itu yang disembah oleh bangsa Yehuda, yang diagungkan. Dan Yehuda mengandalkan, kalau aku menyembah dewanya bangsa-bangsa yang besar, maka bangsa-bangsa itu tidak akan menjajahku. Bangsa itu akan membebaskanku. Itu namanya Yehuda mengandalkan manusia. Di samping itu juga Yehuda mengandalkan kekuatan sendiri. Orang Yahudi tersebar ke seluruh dunia, menjadi otak seluruh dunia. Di mana orang Yahudi itu masuk dalam satu negara, dia pasti menjadi orang yang terpenting di situ. Maka menjadi orang Yahudi ini akhirnya menjadi orang yang sombong, merendahkan bangsa-bangsa lain. Dengan kondisi bangsa Yehuda yang rela menyembah Allahnya bangsa lain supaya tidak dihukum oleh bangsa itu, juga dia mengandalkan kekuatannya sendiri, bahwa dia menjadi bangsa yang dipilih Tuhan, menjadi bangsa yang dipilih memiliki intelektual yang tinggi. Akhirnya hatinya itu jauh dari Tuhan. Tidak usah orang yang jauh-jauh, orang Yahudi, mungkin orang Indonesia, mungkin di sekitar kita, mungkin di gereja kita juga ada orang yang merasa dirinya pinter untuk mencari orang lain. Orang yang dirinya merasa pinter mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, itu sudah pernah dengar. Sudah merasa pintar, merasa butuh, sampai hamba Tuhan pun dihakimi. Apapun yang diperbuat menjadi tidak memberkati. Nah, orang yang seperti ini, Tuhan menyampaikan bahwa orang ini terkena kutuk Tuhan. Kutuknya di samping tadi dalam ayat yang ketiga, segala harta, kekayaan dan perbendaharaan Tuhan izinkan untuk dirampas orang lain. Ayat yang ke-6 dijelaskan bahwa ia akan menjadi seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kutuk ini akan mengena kepada orang yang mengandalkan diri, yang hatinya semakin jauh dari Tuhan. Orang ini digambarkan seperti semak bulus di padang belantara. Terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan bahwa ia seperti semak yang kurus kering, yang tumbuh di padang gurun. Ya, kita tahu semak yang kurus kering tumbuh di padang gurun itu dipandang orang aja enggak diperhatikan orang. Tetapi dia hidup, ia tidak akan mengalami datangnya kebaikan.
Orang yang seperti ini tidak akan tahu berterima kasih lagi. Orang yang seperti ini, walaupun mungkin karena itu seperti semak bulus atau semak yang tuh kurus kering di padang belantara, air itu akan jauh untuk menyirami mereka itu. Nah, demikian orang yang tidak bisa memandang positif terhadap orang lain juga akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Hidupnya akan menjadi seperti semak yang kurus yang tumbuh di padang. Ia tidak akan mengalami datangnya kebaikan. Bahkan dikatakan ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak ada penduduknya. Ya, digambarkan kehidupan orang-orang yang hatinya jauh dari Tuhan itu hidupnya seperti di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya dibuang oleh Tuhan. Itu kutuk yang disediakan oleh orang-orang yang hatinya melekat pada iblis, yang hatinya melekat kepada pengaguman terhadap manusia, yang hatinya melekat pada kepandaian sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekayaannya, sehingga hatinya jauh dari Tuhan. Apa yang dia miliki, dia anggap bahwa itu hasil dari usahanya. Maka Tuhan akan merampas harta itu. Itu hukuman yang pertama. Yang kedua, hukuman yang dialami oleh bangsa Yehuda, ia hidupnya seperti semak yang kurus yang hidup di padang belantara, yang tidak tahu kebaikan. Sekalipun kebaikan itu datang kepadanya, tidak bisa dirasakan. Maka dari itu, kehidupan orang yang seperti itu digambarkan akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri yang tandus, asin, yang tidak berpenduduk, terasingkan. Dan Tuhan juga memberikan kesempatan kepada bangsa Yehuda. Saya yakin tidak semua bangsa Yehuda akan berbalik dari Allah kepada penyembahan berhala, tetapi masih ada orang yang takut akan Tuhan. Maka secara personal Tuhan menyampaikan dalam ayat 7, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nabi Yeremia biasanya menyampaikan berkat baru kutuk, tapi ini terbalik dalam ayat ini, kutuk baru berkat. Artinya ternyata bangsa Israel, bangsa Yehuda itu berbalik dari penyembahan yang dulunya menyembah Allah, mengandalkan Allah, sekarang berbalik menyembah kepada berhala, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, yang akhirnya dia kena. Tapi dalam kehidupan bangsa Yehuda diberi kesempatan secara personal. Silahkan sekarang kamu akan mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatanmu sendiri, atau akan mengandalkan Tuhan, itu bebas. Orang Kristen juga diberikan kesempatan oleh Tuhan, akan mengandalkan kekuatan diri sendiri, akan mengandalkan orang lain, mengandalkan kekayaan, itu bebas.
atau kita diberkati Tuhan untuk kita nikmati, kita syukuri apa yang telah Tuhan berikan, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Di saat kita mengalami ketertekanan, lalu kita ingat akan kuasa Tuhan, itu bebas, kita disuruh untuk menggunakannya. Tapi Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di saat orang itu diberkati Tuhan dengan kesehatan yang ada, dia bersyukur. Saya pernah baca, saya lupa namanya, seorang yang kaya raya, miliuner, atau dikatakan miliarder, lalu dia meninggal, anak putrinya, anak gadisnya itu meratap. Bukan karena meratap bapaknya mati, tapi dia melihat tatkala bapaknya mati, sebelum dia mati itu melihat bapaknya sebetulnya ingin menghirup udara yang segar, yang gratis, yang tidak usah bayar. Tapi tidak bisa, akhirnya mati. Nah, kita diberi kesehatan, kita bersyukur. Kita diberi kekayaan Tuhan, kita bersyukur. Kita diberi intelektual Tuhan yang tinggi, kita bersyukur. Maka Tuhan memberi kebebasan kepada kita. Silahkan memilih, kita akan mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita akan mengandalkan Tuhan, perhatikan, hidup kita akan diberkati Tuhan. Dalam ayat 8 dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan itu hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Secara otomatis akarnya itu akan mengarah kepada air-air di sekitarnya. Walaupun datang masa yang tidak diinginkan, yaitu masa kemarau, entah itu kemaraunya pendek atau panjang, karena itu pohon itu ditanam di tepi aliran air, akar itu akan terus dapat makanan sehingga daunnya pun tidak akan layu dan akan menghasilkan buah. Demikian juga orang Kristen zaman sekarang ini, jika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Hidupmu tidak akan kekeringan, hidupmu akan berakar semakin kuat, hidupmu akan terus menjadi berkat bagi orang lain, yang digambarkan dalam ayat ini, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Bukan berarti tidak ada panas, ada. Musim kemarau itu ada panas, tetapi panas yang menyengat dalam pohon itu tidak mempengaruhi daun itu untuk layu, karena akar itu dapat makanan. Hidupnya tidak akan dipenuhi oleh kekhawatiran sekalipun mengalami tahun-tahun yang kering. Buahnya pun juga akan terus berhasil. Sekarang tinggal kita pilih. Mana yang kita pilih? Apakah kita akan memilih kutuk atau kita akan memberi berkat? Silahkan. Kalau kita memilih berkat, itu ada persyaratan dalam ayat yang kelima tadi. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Rasakan bahwa Tuhan sudah memberikan kebebasan kita menghirup udara yang segar tanpa bayar. Itu Tuhan yang menciptakan, Tuhan berikan kepada kita. Yang saat kita masih menjadi manusia yang berdosa, sekarang Tuhan sudah memilih kita melalui Yesus Kristus, diangkat menjadi anaknya, dan sekarang kita memiliki hak waris kekayaan Tuhan. Kita bersyukur. Kita pakai kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang kita disuruh pilih mana? Melayani Tuhan atau menjadi pengkritik.
Tetapi bangsa Yehuda justru itu berbalik. Dia tidak mengandalkan Tuhan, bahkan bangsa Yehuda itu ingin supaya firman Tuhan itu tidak terdengar lagi di telinganya. Bangsa Yehuda malah mau supaya Yeremia itu tidak lagi khotbah. Tidak usah memandangkan firman Tuhan lagi. Hai Yeremia, di manakah Allahmu? Di manakah Tuhanmu? Yeremia sebagai abdi Allah justru dimusuhi oleh bangsa Yehuda itu. Mereka berbalik dari Allah kepada iblis, kepada berhala, mengandalkan kekuatannya sendiri. Sekarang Nabi pun tidak didengarkan suaranya. Kemerosotan moral, kemerosotan rohani terjadi dialami oleh bangsa Yehuda. Demikian juga kemerosotan rohani terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan jika kita memiliki pengembangan diri untuk menyombongkan diri, merasa diri kita pinter, kita tidak membutuhkan orang lain. Mungkin pendeta khotbah tinggal saja, itu sudah pernah ku dengar. Mungkin bahkan gembala pun itu dimusuhi, diomongkan di sana-sana, bisa jadi. Padahal dalam hati kita, pikiran kita memilih berkat. Tetapi kesombongan dan mengandalkan diri itu yang berkembang dalam kehidupan kita. Benarkah kita memilih berkat? Kalau dengan cara-cara yang demikian, antara pilihan dan tindakan kita berbeda. Kalau orang mengandalkan Tuhan, pasti hidupnya akan semakin rendah hati, semakin mengasihi pelayanan, semakin rindu melayani, bukan semakin menjauh. Enggak terasa memang menjadi majelis, mungkin merasa bosan. Kok begini begitu, ya itu mah keadaan manusia yang menjengkelkan. Enggak tahan mundur. Memang lebih enak jadi pengkritik daripada menjadi pelayan. Maka dari itu saudaraku yang kami kasih, memberi berkat atau kutuk itu hak seseorang. Ya, mana yang kau pilih? Kalau engkau memberi berkat, benarkah tindakanmu itu tidak lagi mengandalkan manusia? Hatimu tidak menyembah kepada Mammon. Kamu tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi hidupmu terus-menerus mengandalkan Tuhan. Sebab dalam firman Tuhan, perhatikan di dalam ayat yang ke-8 itu luar biasa, berkatnya itu luar biasa. Tetapi bangsa Yehuda karena mencintai dosa, digambarkan dalam ayat yang 1, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi. Hatinya sudah terukir dengan pena besi yang matanya dari intan, artinya nggak bisa dihapus. Bangsa Yehuda tidak bisa direndahkan. Semakin sombong, semakin mengandalkan kekuatannya, semakin dia itu menyembah pada iblis, semakin mengandalkan manusia. Tidak ada lagi perasaan takut kepada Tuhan. Nah, kalau sekarang kita mengatakan pilih
berkat. Mari kita sekarang mengoreksi diri kita, apakah betul kita sudah mengutamakan Tuhan. Hidup kita betul-betul takut kepada Tuhan. Tidak memusuhi siapapun. Kalau kita dimusuhi, bersyukurlah. Itu berarti menandakan kita manusia yang belum sempurna. Kalau saudara mengatakan saya memilih berkat, sudahkah tanda-tanda kehidupan takut akan Tuhan? Penyerahan total kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ada dalam kehidupan kita atau tidak? Jangan sampai kita mengatakan milih berkat, tapi tindakannya ternyata kita menyangkal kehendak Allah. Itu yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Mari, kalau Yakobus mengingatkan kita, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jangan sampai kita iman mati. Mengandalkan Tuhan, tunjukkan itu dengan sungguh-sungguh. Sekalipun mungkin kita harus sakit, tetapi kita harus bangun atas pilihan kita. Ya. Yesus ditolak, tapi tetap melayani. Paulus ditolak, tapi tetap melayani. Kita ditolak, mari kita juga tetap melayani. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan atas hidup kami, sehingga kami tatkala ditatapkan dengan pilihan antara berkat atau kutuk, kami memilih berkat. Kami tidak mampu Tuhan untuk mengandalkan kekuatan sendiri, namun kenyataannya kami sering melakukan itu. Untuk itu kami mohon Roh Kudus membenahi kami. Tatkala kami menyatakan diri memilih berkat, biarlah tindakan-tindakan kami mencerminkan kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan, kehidupan orang yang takut akan Tuhan, tidak memusuhi siapapun, bahkan memusuhi hamba Tuhan. Kami tahu, kami sadar, Yehuda yang berbalik kepada Allah, mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan iblis, memusuhi Yeremia. Tuhan mengutuk mereka, harta kekayaannya dirampas, bahkan sampai matinya disebut sebagai orang bebal. Tolong kami Tuhan, berikan kami kebijaksanaan supaya kami tatkala memilih berkat, hidup kami menyatakan bahwa Engkau Allah satu-satunya yang kami andalkan. Engkau adalah Allah satu-satunya yang menjadi pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pagi ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Lindungi dari virus COVID-19 ini, supaya tidak ada yang terjamah oleh virus ini. Dan yang sakit Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Kami menyerahkan Bapak Pariman ke dalam tangan kuasa-Mu, Ibu Indri, Ibu Tati, juga para lansia, Bapak Ibu Purwoko, demikian juga Ibu Kamtini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka kesehatan. Karena kami tahu sehat itu mahal harganya. Maka kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Seluruh jemaat GKI yang mengalami kelemahan fisik Tuhan pulihkan. Hamba tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi berkat Tuhan biarlah menjamah mereka. Dengan kuasa bilur-Mu mereka sembuh.
Dan jemaat, mari kita mengakhiri ibadah ini, tengadahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dan pengampunan di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, damai sejahtera dan pimpinan Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita. Terimalah berkat anugerahnya. Amin.